guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di study session yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem organ pada tumbuhan. Check it out. Tumbuhan ialah salah satu bagian dari makhluk hidup yang tentunya sudah tidak bisa dipisahkan terhadap kelangsungan hidup manusia. Terlebih lagi bagi mereka yang menjalani kehidupannya di wilayah pedesaan. Dimanapun mereka bergerak, pasti akan sangat mudah dalam menemukan berbagai tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, tahukah kita mengenai struktur dan fungsi dari organ tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita? Pastinya kita akan menjawab tidak, karena untuk mengetahui semua tumbuhan yang ada diperlukan penelitian pada masing-masing tumbuhan tersebut. Namun, mungkin untuk struktur dan fungsi tumbuhan secara umum tentunya tidak terlalu asing di telinga kita. Pada video kali ini saya akan membahas organ pada tumbuhan dan fungsinya. Yuk disimak bersama-sama, jangan ada yang skip ya teman-teman. Organ pada tumbuhan. Organ ialah suatu kumpulan dari berbagai jaringan yang bekerja bersama-sama untuk melakukan tugas dan fungsi masing-masing. Organ yang menyusun tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Organ dibagi menjadi dua, ada organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Sedangkan untuk organ generatif terdiri dari bunga dan buah. Yang pertama kita akan membahas akar. Akar ini fungsinya untuk mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan juga daun. Selain itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kita bisa lihat di sini susunan anatomi akar yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, epidermis. Bagian epidermis meliputi satu lapis sel yang mempunyai bentuk cukup rapat dengan bagian dinding sel yang cukup tipis agar bisa dengan mudah ditembus oleh air. Yang kedua ada korteks. Bagian korteks terdiri dari beberapa lapis sel yang mempunyai bagian dinding yang cukup tipis dan juga terdapat bagian ruang antar sel, seringkali digunakan sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, yang ketiga ada endodermis. Bagian endodermis terdiri dari satu lapis sel yang cukup rapat. Kemudian terjadi proses penebalan gabus pada bagian dinding selnya. Endodermis merupakan bagian pemisah antara bagian korteks dan juga bagian stele. Dan yang terakhir ada stele. Bagian stele atau sering disebut dengan silinder pusat, di bagian dalamnya ditemukan bagian bekas pengangkut meliputi bagian xilem dan floem. Sekarang yang dibahas adalah batang. Batang ini merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah dan fungsinya untuk menopang daun, bunga, dan untuk menopang buah. Nah, bagian batang tempat munculnya daun itu disebut buku atau nodus, sedangkan bagian antara dua buku itu disebut ruas atau internodus. Susunan anatomi pada batang kurang lebih sama dengan susunan anatomi pada akar, yaitu terdapat epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Pada silinder pusat ini terdiri atas prekambium atau perisikal, parenkim berkas pengangkut, dan juga empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang.
tumbuhan yang berpembuluh yang mana memiliki karakteristik parenkim. Jaringan empur muda berwarna putih atau coklat pucat dan menjadi gelap jika sudah tua. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan anatomi pada batang dikotil dan batang monokotil. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis cirinya masih sama, terdiri atas satu lapis sel susunannya rapat. Dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan dari zat lilin atau putikula. Pada pohon yang sudah tua ada yang namanya cambium gabus. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya korteks. Korteks pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu memiliki perbedaan. Pada batang dikotil, korteks itu tersusun dari beberapa lapisan parenkim. Nah, di batang monokotil, parenkim pada korteks itu dia menyambung sampai bagian tengah batang. Untuk endodermis pada batang dikotil itu terlihat seperti lapisan sel yang bergelombang, sedangkan pada monokotil endodermis tidak tampak. Kemudian vesikel pada batang dikotil terdiri atas parenkim dan sklerenkim, namun pada batang monokotil tidak terdiferensiasi. Perbedaan yang selanjutnya itu di empulur. Pada batang dikotil itu ada, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Kemudian pada batang dikotil ada yang namanya cambium, sedangkan pada monokotil tidak ada. Untuk tipe bekas pengangkutnya, pada batang dikotil itu kolateral terbuka atau biokolateral, sedangkan pada batang monokotil itu kolateralnya tertutup atau konsentrik tanpa fasel. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Daun merupakan modifikasi dari batang. Daun merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Sekarang anatomi pada daun. Bisa kita lihat di sini anatomi pada daun terdiri dari epidermis. Ada epidermis atas dan juga ada epidermis bawah. Nah, untuk mencegah penguapan yang terlalu besar, lapisan epidermis dilapisi oleh lapisan kutikula. Pada epidermis terdapat mulut daun atau stomata. Nah, stomata tersebut berfungsi untuk tempat berlangsungnya pertukaran gas dari dalam dan keluar tubuh tumbuhan. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu parenkim atau mesofil. Parenkim daun terdiri dari dua lapisan sel, yakni jaringan palisade atau jaringan pagar. Dan yang kedua ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Keduanya mengandung kloroplas. Jaringan pagar sel-selnya rapat, sedang jaringan bunga karang sel-selnya agak renggang, sehingga masih terdapat ruang-ruang antar sel. Nah, teman-teman, kegiatan fotosintesis itu lebih aktif pada jaringan pagar dikarenakan kloroplasnya lebih banyak daripada jaringan bunga karang. Kita masuk bagian terakhir, yaitu bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Bagian bunga ini berada pada bagian buah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Dan bagian kedua ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang ketiga ada kelopak bunga, bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkotanya mekar. Selanjutnya ada mahkota bunga.
merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi dari mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Dan yang kelima ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang terakhir ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan yang terakhir adalah bakal buah. Mungkin itu saja hasil pembahasan saya mengenai sistem organ pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah, see you next time.